Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi statistika, masih mengenai ukuran pemusatan data. Nah, yang sekarang akan kita pelajari itu nilai min atau rata-rata, atau ada juga yang menyebutnya rataan. Kalau yang sebelumnya kita pelajari data tunggal, sekarang akan dipelajari untuk data berkelompok. Nah, ingat kembali, untuk menentukan nilai rata-rata itu sama aja dengan kita menjumlahkan seluruh nilainya dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau untuk data berkelompok, ini ada beberapa cara. Untuk di video kali ini akan dibahas dua cara untuk menentukan rata-rata. Nah, cara yang pertama, kita pakai rumus yang ini. X bar, ini keterangannya rata-rata. Dibacanya X bar, ini merupakan rata-rata. Cara mencarinya sama seperti yang data tunggal. Namun, kalau data berkelompok itu kan memiliki interval kelasnya masing-masing. Sehingga nanti harus kita kalikan antara frekuensi dengan nilai datanya. Nah, di mana di sini sigma F-nya ini sebagai banyaknya data atau jumlah frekuensi, dan di sini ada nilai X. X1, X2, sampai X ke N, tergantung banyaknya kelas, banyaknya data. Nah, ini diperoleh dari titik tengah data. Lalu, ada lagi yang ini, sigma Fi kali Xi, di mana I-nya dari 1 sampai N. Jadi, kalau misalkan datanya ada 5 kelas, berarti kita harus mengalihkan dari kelas ke-1 sampai kelas ke-5. Kalau ada 10 kelas, berarti dari 1 sampai 10. Nah, ini jumlah hasil kali antara frekuensi dan titik tengah data. F kali X nantinya. Nah, kita mulai. Misalkan, di sini ada soal, tentukan rata-rata dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 berikut. Di sini ada disajikan dalam tabel distribusi frekuensi yang berkelompok. Ada 5 kelas. Yang masing-masing kelas memiliki intervalnya. Untuk cara pertama, nah, seperti tadi, X bar sama dengan sigma Fx dibagi F. F-nya sudah ada. Hanya di sini harus kita cari nilai X. Nah, kita cari dulu nilai X. Ini merupakan nilai tengah. Nilai tengah dari data. Dari sini. Cara mencari nilai tengah antara 40 sampai 49, tinggal kita jumlahkan saja. 40 ditambah 49, hasilnya 89, dibagi 2, yaitu 44,5. Nah, untuk yang kelas kedua, 50 tambah 59 bagi 2, 54,5, maaf. Lalu berikutnya, 64,5, 74,5, sampai 84,5. Cara cepatnya kalian cukup menentukan nilai tengah yang pertama, lalu kesininya mengikuti panjang kelas. Ini panjang kelasnya 10, berarti nanti tinggal loncat 10. Nah, kita jumlahkan untuk sigma F-nya sendiri atau banyaknya frekuensi ini. Kalau kita jumlahkan ada 40. Sigma F-nya berarti udah ada, tinggal F kali X. Di sini kita kalikan F kali X. 3 kali 44,5, berarti hasilnya yang ini. Lalu 7 kali 54,5, 14 kali 64,5, 11 kali 74,5, dan yang terakhir 5 dikali 84,5. Nah, untuk hasilnya kita jumlahkan dari data pertama sampai ke terakhir, kita jumlahkan, diperoleh hasilnya 2660. Untuk yang X, ini nggak usah kita jumlahkan karena nggak akan diminta sigma X. Jadi hanya yang dijumlahkan itu sigma F dan sigma Fx. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Sigma F kali X jumlahnya itu 2660 dibagi banyaknya data, yaitu 40. Sehingga diperoleh
66,5. Jadi nilai rata-ratanya adalah 66,5. Ini untuk cara pertama. Nah, ada lagi untuk cara kedua. Nanti kalian bebas menentukan cara mana yang paling mudah menurut kalian. Nah, kalau untuk cara kedua, di sini kita sebutnya sebagai cara coding. Untuk menentukannya, nilai rata-rata data berkelompok, di sini kita menggunakan rataan sementara atau rata-rata sementaranya, yaitu sigma. Dari ini nanti dijumlahkan dengan X bar dari sementaranya. Nah, yang ini, kalau yang sebelumnya kan langsung dikalikan F kali X, tapi kalau yang ini kita carikan dengan FI kali CI, di mana CI-nya ini merupakan kode kelas ke I sampai ke N. Jadi kita beri nomor pada masing-masing kelas sesuai dengan tadi kerataan sementaranya. Nanti dibagi sigma F dikali panjang kelas yang ini. Kita mulai dari soal yang sama yang tadi. Ini rumusnya kita tulis lagi. Nah, di sini tetap kita mencari nilai X, meskipun di sini nggak ada X biasa, hanya juga X bar yang sementara yang ada, tapi tetap nilai X harus dicari. Nilai X dicari sama seperti tadi dari nilai tengah intervalnya. Nilai tengah 40 sampai 49 itu tengah-tengahnya 44,5, yang berikutnya 54,5. Nilai tengah kelas ini 64,5, 74,5, dan yang terakhir 84,5. Sampai sini caranya sama seperti cara yang pertama. Dan kita cari jumlah frekuensinya masih sama 40. Nah, di sini yang beda kita menentukan rata-rata sementara. Untuk menentukan rata-rata sementara, kalian bebas mau ngambil kelas yang mana aja. Mau dari kelas yang pertama, yang tengah, ataupun yang terakhir, ini bebas. Mau dari sini, dari sini. Misal, ibu ngambilnya kelas yang ini. Kalau kita ngambil kelas yang ini, berarti nilai rata-rata sementaranya itu yang ini, dari X, dari nilai tengahnya. Yaitu, kalau kita ngambil kelas ini, nilai rata-rata sementaranya 64,5. Nah, kita beri kode kelas. Untuk yang berada di kelas yang dijadikan rata-rata sementara, kita kasih nilai 0. Untuk yang satu kelas ke atas, kita kasih nilai negatif 1, berikutnya negatif 2. Kalau ke bawah, kita kasih nilainya yang positif. 1, lalu 2. Bu, misalkan gimana kalau ngambil rata-rata sementaranya dari kelas yang atas? Kalau misalkan kalian ngambil rata-rata sementaranya dari kelas yang atas, berarti C ke I-nya dari sini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti positif semua. Kalau kita ngambil rata sementaranya dari yang kelas yang ini, terakhir, berarti di sini 0, kesananya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. FI kali CI. Kita kalikan 3 kali negatif 2. Hasilnya negatif 6. 7 kali negatif 1. Negatif 7. 14 kali 0. 0. 11 kali 1. 11. 5 kali 2. 10. Kita jumlahkan. Ini dijumlahkan 21 dikurangi 6 dikurangi 7. Hasilnya 8. Kalau yang sigma CI sama X ini nggak usah dicari. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan. Nilai rataan sementara, karena misalkan tadi kita ngambil kelasnya yang ini, berarti sementaranya, rata-ratanya itu 64,5. Ditambah sigma FI kali CI. Nah, ini totalnya 8, dibagi banyaknya data, dikali panjang kelas. 40 ke 50, berarti panjang kelasnya 10.
Tinggal kita kalikan. Ini tetap 10 kali 8, 80 dibagi 40, hasilnya 2. Tinggal dijumlahkan. Diperoleh nilai rata-ratanya itu 66,5. Nah, berarti sama nilai rata-ratanya dengan tadi cara yang pertama. Nah, kalau kita analisis, kalau kalian pakai cara yang pertama itu mungkin rumusnya lebih cepat dihafal, tapi salah satu kekurangannya kalau misalkan nilai frekuensinya atau nilai tengahnya itu angkanya yang lumayan besar atau yang agak rumit, nanti kalian butuh waktu yang cukup lama untuk mengalihkannya. Sedangkan kalau misalkan dalam mengerjakan soal di ujian itu tidak menggunakan kalkulator, tapi menggunakan cara manual. Nah, itu salah satu kerugiannya atau kekurangannya. Tapi rumusnya emang lebih cepat untuk dihafal. Sedangkan untuk cara yang ini rumusnya sedikit agak ribet, tapi proses pengerjaannya bisa lebih cepat. Karena operasi perkaliannya lebih sederhana, seperti yang ini. Tidak ada operasi perkaliannya yang begitu besar, sehingga bisa lebih mudah. Nah, silakan dipahami. Untuk latihan soal, silakan dari latihan soal pertama, itu kalian kan sudah memperoleh data hasil pengamatan, data berat badan atau tinggi badan anggota kelas kalian. Silakan dari data yang sudah disajikan ke dalam tabel frekuensi yang berkelompok, kalian tentukan rata-ratanya dengan menggunakan cara yang pertama, juga cara yang kedua, tadi yang coding. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.